Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih bersama dengan saya Ahmad Zamzami Mulukal Said dalam program Ngaji Tajwid Praktis. Pada kesempatan kali ini, setelah kita menyelesaikan pembahasan kita dari ilmu tajwid, fungsi, hukum, dan juga sampai guna, maka kita melanjutkan pembahasan kita. Di pembahasan kali ini, kita akan mengulas tentang apa perbedaan nun sukun dan nun tanwin. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih beda daripada nun sukun dan tanwin. Apakah ada yang tahu? Nah, jawabannya adalah nun sukun dan juga tanwin itu adalah sama, namun yang membedakan hanya pada tulisannya saja. Ketika dibaca, nun sukun dan juga tanwin tetap sama. Oh iya, tanwin itu terdiri daripada fathatain, dhammahtain, dan juga kasratain. Adapun hukum-hukum yang ada pada nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah idgham bi gunnah, yang kedua adalah idgham bila gunnah, yang ketiga adalah idhar, yang keempat adalah ikhfa, dan yang kelima adalah iqlab. Oke, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni adalah idgham bi gunnah. Apa sih idgham bi gunnah itu? Idgham bi gunnah diambil dari idgham yang berarti melebur. Sedangkan bi gunnah, bi artinya dengan, gunnah artinya mendengar, sehingga melebur yang didengungkan. Nah, definisinya adalah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, waw, mim, dan juga nun. Nah, ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu salah satu daripada keempat huruf ini, maka dinamakan idgham bi gunnah, dan panjangnya adalah satu alif atau 2 ketukan. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu kita contohkan gimana sih contohnya idgham bi gunnah itu bacaannya. Ketika nun sukun bertemu dengan ya, maka dibaca mayyamal, mayyamal. Nun sukun bertemu dengan waw, min waraihim. Nun sukun bertemu dengan mim, mithlihi. Nun sukun bertemu dengan nun, lan nasbira. Nah, jadi ketika membaca idgham bi gunnah, maka harus dibaca panjang satu alif atau 2 ketukan. Ketika nun sukun dibaca mengikuti sifat dan makhraj huruf setelahnya, yakni melembur. Maksudnya adalah ketika nun sukun bertemu ya, maka harus masuk kepada sifatnya ya. Mayyamal. Nun sukun bertemu dengan waw harus masuk pada sifatnya waw, dan seterusnya. Nah, sekarang tanwin. Khairoyyara, sama, harus masuk pada sifat dan juga makhraj daripada huruf setelahnya. Masalau wa nasiya qarnim makkannahum hiqqatun nawfiru. Ketika tanwin dibaca mengikuti sifat dan makhraj huruf setelahnya. Intinya adalah ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf daripada idgham bi gunnah, yakni ya, waw, dan mim, dan juga nun, maka tanwin dan juga nun sukun dibaca melebur. Adapun selanjutnya ialah pembahasan daripada idgham bila gunnah. Idgham berarti melebur. Bila gunnah, tadi gunnah artinya mendengung. Kalau ada tambahan la berarti tidak. Bila gunnah yakni tanpa mendengung.
nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro. Nah, hukumnya jika tidak diboleh membaca dengung, maka tidak dibaca panjang, tidak boleh mendengung. Maka yang harus digarisbawahi adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam atau ro, maka tidak boleh dibaca dengung atau panjang. Nah, contoh daripada idgham bila gunnah adalah ketika nun sukun miladunka, nun sukun bertemu dengan lam, tidak boleh dibaca mendengung, maka tidak dibolehkan membaca miladunka dengan mendengungkan nun, maka itu salah. Mirrabbihim, tidak boleh dibaca mirrabbihim, tidak boleh dibaca dengan mendengung. Idgham tadi berarti menembur, maka ketika nun sukun dibaca mengikuti sifat dan makhraj huruf setelahnya, yakni menembur. Namun perbedaannya adalah tidak diperbolehkan mendengung. Contoh yang tanwin, rizqal lakum, tidak dibolehkan, tidak boleh membaca rizqal lakum, tidak boleh dibaca mendengung. Samaratir rizqa, tanwin bertemu dengan ra, tidak boleh dibaca samaratir rizqa. Ketika tanwin dibaca mengikuti sifat dan makhraj huruf setelahnya, menembur. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.